Tiba-tiba, ekspresi Qin Chen berubah, karena dia merasa bahwa sesuatu di dalam Death Canyon perlahan menyerap kekuatan jiwanya. Qin Chen segera tersedot ke udara, dan Death Canyon ini mampu menelan jiwanya. Meski hanya jejak kecil, itu seperti lautan air yang terus-menerus dipompa oleh sesendok air. Jumlah ini terlalu halus untuk diperhatikan oleh orang biasa. Namun, rantai perbaikan Qin Chen memiliki teknik terlarang jiwa surgawi, dan diakui oleh asal benua Tianwu. Ini sangat mengejutkannya. Death Canyon dapat menyerap vitalitas dan jiwa orang. Di area terlarang, apapun bisa terjadi, tetapi dia adalah master setengah langkah dari Holy Master. Dalam hal kekuatan jiwa, itu bahkan lebih baik daripada rata-rata guru suci. Pasti ada yang aneh di sini. Ekspresi Qin Chen menjadi bermartabat, memadatkan jiwanya, menatap ke kedalaman Death Canyon, selangkah demi selangkah menuju kedalaman. Terlepas dari tubuhnya untuk saat ini, Ji Wuxue pasti sudah masuk ke sini. Dia adalah teman dekat dari kehidupan sebelumnya, dan dia memasuki Death Canyon karena dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab atas kematian Ji Wuxue. Tetapi setelah merasakan sifat khusus Death Canyon, Qin Chen tidak punya harapan. Death Canyon ini bahkan bisa menyerap kekuatan jiwanya sendiri, jadi dengan basis kultivasi Ji Wuxue, bahkan jika itu diwarisi dari leluhur keluarga Ji, itu tidak bisa menahan kekuatan menelan jiwa ini sama sekali, dan pasti akan jatuh di sini. Qin Chen melepaskan kesadaran spiritualnya dan mulai berjalan di lembah kematian yang besar ini. Dia naik ke udara, dikelilingi oleh aura api bencana dan api dunia bawah. Kekuatan jiwa di bagian bawah Death Canyon tidak bisa menyakitinya sama sekali, dan di bawah konvergensi yang disengaja Qin Chen, kekuatan Death Canyon tidak bisa menyerap kekuatan jiwa Qin Chen. Biasanya, bahkan Kaisar Bela Diri Puncak tidak dapat terbang di sini, bahkan Qin Chen dapat merasakannya. Setelah semakin dalam, nafas kematian di sini semakin menakutkan. Mengikuti setelah Qin Chen masuk lebih dalam, dia masih semakin kuat. Ini jelas merupakan area teror terlarang di atas level Holy Master. Namun, karena teknik terlarang jiwa surgawi, Qin Chen sama sekali tidak merasakan jiwanya tertelan di sini. Bahkan api bencana Qin Chen membuatnya lebih nyaman di sini, dan Dao dari klan iblis neraka membuatnya sangat santai. Seluruh Death Canyon sangat besar. Saat Qin Chen terus memperdalam pencariannya, dia merasakan kekuatan kematian yang semakin kuat meresap. Klik, Qin Chen merasakan jeda di kakinya, seolah-olah dia telah menginjak kerangka. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kerangka berbintik putih yang patah oleh dirinya sendiri. Tidak tahu berapa lama kerangka ini ada di sini. Itu sudah sangat kering. Setelah menginjaknya, itu hancur dengan mudah. Tetapi Qin Chen merasakan kekuatan alam suci yang samar dari atas tulang. Apa? Seorang tuan guru suci. Tatapan Qin Chen kental. Ada Master Saint Realm di Death Canyon ini. Anda tahu, benua Tianwu belum pernah melihat Master Saint Realm selama bertahun-tahun. Death Canyon sudah ada di zaman kuno. Bisakah dikatakan bahwa yang jatuh di sini adalah seorang guru suci di zaman kuno? Fikir Qin Chen menebak. Kemudian, Qin Chen melihat bahwa dia telah menginjak kerangka, dan jumlah kerangka di sini bukanlah jumlah yang sedikit. Qin Chen bahkan melihat banyak seniman bela diri guru suci yang jelas bukan manusia. Kerangka ini jelas bukan kerangka manusia. Apakah itu penguasa suci ras lain? Qin Chen segera menjadi menakjubkan. Jika itu adalah master manusia dari zaman kuno, maka tidak akan ada masalah. Bagaimanapun, ada banyak tuan manusia di sini pada zaman kuno, tetapi sekarang Qin Chen melihat tuan dari ras lain. Tentu dia menjadi waspada. Apa itu? Tiba-tiba, Qin Chen melihat di kedalaman Death Canyon, sepertinya ada sungai putih yang mengalir. Di kedalaman Death Canyon, itu sunyi dan sangat aneh. Bagaimana bisa ada sungai yang panjang di dalam Death Canyon ini? Qin Chen terkejut, dengan cepat mendekat dan bergerak melintasi ruang angkasa.
dan wajah sungai panjang ini muncul di depan mata Qin Chen dengan lebih jelas. Qin Chen tidak bisa menahan napas, karena ada sungai putih tak berujung di depannya yang tidak dikenal bermil-mil, menyebar ke kedalaman Deat Canyon, dan sungai itu bukan air, tetapi tulang putih, kerangka padat, seperti pasir sungai Gangga. Mereka tersebar di sungai yang panjang ini. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti sungai putih yang luas. Faktanya, ini adalah sungai panjang yang dibentuk oleh tulang yang tak terhitung jumlahnya, mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan tengkorak yang menghalangi Qin Chen. Adegan semacam ini sangat aneh, membuat orang ngeri pada pandangan pertama, dan merinding di mana-mana. Dari mana datangnya begitu banyak tulang? Saya khawatir mengubur semua orang dari daratan di sini mungkin belum tentu dapat menyamai sungai ini. Selain itu, di antara tulang-tulang ini, tidak hanya ada ras manusia, tetapi juga ras monster, binatang darah, iblis, dan bahkan ras sayap. Qin Chen sedikit ngeri untuk sementara waktu. Berdiri di tepi sungai tulang, memandangi sungai yang tak berujung, dia tidak tahu di mana itu berkelok-kelok, tetapi dia memasuki kedalaman Deat Canyon, diselimuti oleh udara kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan itu gelap gulita. Qin Chen tidak berani pergi jauh ke sungai Bon untuk sementara waktu. Karena sungai tulang ini benar-benar aneh, Qin Chen menjelajahinya dengan indera spiritualnya, tetapi tidak dapat menemukan penglihatan sama sekali, dan tidak tahu berapa lama itu. Tiba-tiba, di sungai tulang putih, tengkorak raksasa di dekat pinggirannya tiba-tiba terbang keluar dan menggigit Qin Chen dengan mulutnya terbuka. Tengkorak ini sangat besar, berukuran sekitar 3 kaki, dan tidak tahu apa mayat makhluk raksasa itu. Itu melompat langsung dari sungai tulang, membuka mulutnya yang besar, dan di matanya, tiba-tiba menyala 2 bintik hitam, seperti mata hitam pekat menatap Qin Chen. Mata Qin Chen memadat, dan sebuah pukulan keluar secara langsung. Tiba-tiba, Qin Chen merasa bahwa dia telah menabrak benda yang sangat keras. Tinjunya bergetar, dan itu akan diblokir. Tetapi siapa Qin Chen? Tuan Suci setengah langkah, seseorang yang bahkan berani melawan Lord of Abyss, bagaimana tengkorak bisa menghentikannya? Dengan keras, aura pembunuhan yang luas meledak ke langit di atas kepalan tangan Qin Chen. Tengkorak ini diledakkan oleh Qin Chen dalam sekejap, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Sungguh tengkorak yang sangat kuat. Ucap Qin Chen diam-diam berubah warna, dan kekuatan yang muncul dari tengkorak ini dekat dengan orang suci bumi yang tiada taranya. Jika orang dahulu datang ke sini, mereka tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri dan akan ditelan secara langsung. Siapa itu? Berpura-pura bodoh, keluarlah dan tunjukkan wajahmu. Teriak Qin Chen berkata dengan dingin, dengan suara nyaring, mencapai kedalaman sungai Bon. Dia bisa merasakan bahwa tengkorak ini bukanlah kekuatan yang berasal darinya, tetapi dikendalikan oleh kekuatan kematian yang aneh. Di kedalaman sungai tulang putih ini, tampaknya ada keberadaan misterius dan menakutkan yang tersembunyi. Tengkorak ini sangat kuat, pemiliknya harus menjadi tuan yang sangat menakutkan dan kuat di zaman kuno. Meskipun telah jatuh dan telah rusak, tulang yang ditinggalkan teksturnya sangat keras. Namun, setelah dia meledakkan tengkorak ini, tampaknya segera menyebabkan keributan besar, tulang yang tak terhitung jumlahnya di sungai tulang putih melonjak. Segera, kepala dan mayat tulang putih yang tak terhitung jumlahnya membuat suara hantu melolong. Seluruh sungai tulang putih tampak hidup dalam sekejap, mayat yang tak terhitung jumlahnya mengalir bersama sungai. Kerangka itu bergegas menuju Qin Chen satu demi satu. Kepala tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, cakar tulang putih, dan tulang kaki naik ke langit, dan meluncurkan serangan sengit ke Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak takut, dia mendengus dingin, matanya meledak dengan cahaya ilahi. Sungai tulang yang panjang ini ingin bermain dengannya, jadi ayo bermain. Tubuh Qin Chen tiba-tiba mekar dengan nafas tubuh kuno, dan seluruh sosoknya seperti dewa iblis, tiba-tiba bergegas ke sungai tulang putih. Cakram Gyeokyan Kun dikeluarkan,
dan mulai menyerap kekuatan di sungai tulang yang panjang ini. Selain itu, di tubuh Qin Chen, kitab asal muncul, dan dia mulai meniru peradaban tulang ini. Tulang dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya meledak begitu mereka mendekati Qin Chen. Udara kematian dan roh jahat di dalamnya disempurnakan oleh Qin Chen, dan kemudian terus disempurnakan di bawah nafas pohon iblis 10.000 alam, membentuk udara kematian paling murni. Pahami aturan kematian, dan bentuk peradaban kematian. Qin Chen berani, tetapi dia ingin melihat apa yang terjadi di sini. Anak manusia, berani berlari liar di daerahku, mencari kematian. Suara tulang-tulang itu meraung, dan mereka menamparkan Qin Chen dengan keras. Ini adalah mayat guru suci, yang benar-benar dibangkitkan. Begitu mayat guru suci ini dibangkitkan, dia langsung menembak Qin Chen, telapak tangan yang menakutkan jatuh, dan hukum guru suci melonjak, memberi Qin Chen kejutan yang kuat, dan seluruh dunia diselimuti oleh aura guru suci yang menakutkan ini. Qin Chen mengangkat kepalanya, otot-ototnya berkontraksi, dan itu adalah pertama kalinya dia menghadapi Master Guru Suci. Meskipun ada beberapa guru suci yang telah dia lihat, bahkan sosok yang mulia telah dilihatnya, tetapi tidak ada guru suci yang benar-benar bertarung dengannya, dan satu-satunya yang telah bertarung dengannya adalah penguasa Yuanmo, seorang master yang telah melampaui guru suci. Sekarang, dia akhirnya menghadapi Master Guru Suci, meskipun itu bukan manusia utuh, tetapi hanya mayat dari Master Guru Suci. Apa yang muncul di wajah Qin Chen bukanlah ketakutan, tetapi kegembiraan yang tak ada habisnya. Hahaha, pemuda ini baru saja menyelesaikan latihan, dan saya ingin mencari lawan untuk bersaing. Jawab Qin Chen tertawa dan naik ke langit. Aura kuno di tubuh Qin Chen melonjak ke langit, dan itu bertabrakan dengan hukum guru suci yang ditekan oleh mayat itu. Tangan besar itu berguling ke arah Qin Chen, dan energi yang dalam menembus pertahanan tubuh kuno Qin Chen. Hukum guru suci memang luar biasa, dan Qin Chen merasakan kekuatan yang tak tertandingi di tubuhnya, jiwanya berdenyut, dan tubuhnya bergetar hebat dan mengeluarkan gerutuan teredam. Dengan mendengus, organ-organ internal di tubuh Qin Chen bergetar, dan tubuhnya tampak terbelah. Tetapi Qin Chen tersenyum dingin, dan langsung mengoperasikan 5 harta rahasia di tubuhnya. Kekuatan hukum guru suci ini langsung menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Selain itu, aturan guru suci ini langsung dipahami oleh teknik perbaikan langit Qin Chen, dianalisis oleh kitab asal, dan diintegrasikan ke dalam pikiran Qin Chen. Qin Chen merasa bahwa aturan guru suci ini sebenarnya mirip dengan aturan kematian. Secara alami, mayat Master Guru Suci ini jelas merupakan master yang menguasai aturan kematian di kehidupan sebelumnya. Qin Chen gemetar, tetapi wajahnya tetap tidak berubah. Dia tertawa dan meledak dengan pukulan. Tiba-tiba, konsepsi artistik asli tentang horor bangkit, seolah-olah dapat merobohkan matahari besar di langit, itu bertabrakan dengan tangan tulang itu. Dua kekuatan yang menakutkan bertabrakan, dan seluruh sungai tulang tampaknya memicu gelombang besar. Banyak tulang pecah berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Mayat besar guru suci dipukul oleh Qin Chen. Mundur lagi, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya di bawah dihancurkan olehnya. Namun, Qin Chen juga terbang terbalik selama ratusan meter, tubuhnya melonjak, dan wajahnya pucat. Apa, anak manusia? Kamu benar-benar memblokirnya. Ucap mayat Holy Lord, api yang bersinar di matanya, mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi, seolah-olah dia telah melihat hantu. Hah, kamu ingin melukai Ben Shao dengan serangan ini? Ini konyol, apa-apaan Anda? Jika Anda tidak pergi, jangan menyalahkan Ben Shao karena bersikap tidak sopan. Kata Qin Chen mencibir. Hahaha, lelucon besar, anak manusia, kamu menerobos masuk ke tempat kursi ini, dan kamu berani menjadi liar. Apa kamu tidak berpikir, dengan siapa Anda berhadapan? Karena Anda mencari kematian,
Kebetulan kursi ini sudah lama tidak menelan kehidupan dan darah umat manusia. Ucap mayat guru suci itu mengeluarkan api hitam. Qin Chen merasa bahwa aura di tubuh guru suci itu benar-benar membaik. Nak, biarkan kamu mati di bawah aturan kematian, dan biarkan kamu melihat dewa kematian yang mengerikan ini. Ucap mayat guru suci membuka mulutnya lebar-lebar, dan badai kematian yang mengerikan menyapu, dan kekuatan aturan kematian hitam langsung menyelimuti Qin Chen. Napas kematian yang mengerikan memasuki tubuh Qin Chen, mencoba menghancurkan tubuh Qin Chen. Qin Chen mencibir. Dia menutup matanya, dan peradaban kematian muncul di buku asal di tubuhnya. Aturan kematian melekat di tubuhnya, dan dikombinasikan dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditelan Qin Chen sebelumnya. Nafas kematian sebenarnya telah membentuk kekuatan kematiannya sendiri yang unik, melawan badai kematian ini. Meskipun kekuatan kematian yang dibentuk oleh Qin Chen sangat lemah, namun setidaknya dia dapat dengan mudah menolak aturan badai hitam kematian ini. Hah? Apa yang telah terjadi? Kamu juga memiliki kekuatan kematian. Tidak mungkin, ras manusia, tidak mungkin menguasai aturan kematian. Suara mayat itu penuh kejutan, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Sejujurnya, Qin Chen juga terkejut, karena dia terlalu mudah menguasai kekuatan kematian. Aturan kematian ini benar-benar aturan teratas. Sama seperti aturan abadi, bahkan jika itu diwarisi dari Master Pedang Abadi, Qin Chen belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari keabadian, karena aturan ini adalah aturan teratas. Contoh lain adalah aturan ruang dan waktu. Qin Chen masih dalam proses meraba-raba. Bahkan jika dia sudah menunjukkan kekuatan ruang dan waktu ketika dia bertarung melawan Lord of Abyss Demon, Qin Chen tidak berani mengatakan bahwa dia telah menguasai aturan ruang dan waktu. Tapi Qin Chen sendiri dikejutkan oleh aturan kematian ini, karena dia merasa seolah-olah dilahirkan bersamanya, dan dia bisa memahaminya. Dia telah mengerti banyak hanya dalam beberapa saat. Pada saat ini, banyak aura kematian yang telah ditelan sebelumnya melonjak di tubuhnya, dan peradaban kematian di Book of Origins dengan cepat berkonsolidasi dan terus meningkat. Bersenandung, kekuatan kematian mekar di Qin Chen. Haha, aturan kematian apanya? Pemuda ini adalah putra kebanggaan surga, aturan ini sangat mudah untuk menguasainya. Ucap Qin Chen tertawa. Mengapa? Apa yang terjadi? Anda hanyalah penguasa guru suci setengah langkah dari umat manusia. Ras manusia terisolasi dari aturan kematian. Di dunia, tidak ada ras manusia yang pernah menguasai aturan kematian, bahkan jika itu adalah pemahaman, itu hanya kulit luar, tetapi kekuatan kematianmu sangat murni. Kecuali orang mati, hanya orang mati yang dapat menguasai aturan kematian, karena orang yang belum mengalami kematian sama sekali tidak dapat memahami arti kematian yang sebenarnya. Suara mayat itu meraung. Kilatan cahaya melintas di benak Qin Chen, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa dia bisa menguasai aturan kematian dengan begitu mudah. Ternyata hanya mereka yang pernah mengalami kematian yang bisa memahami arti kematian yang sebenarnya. Qin Chen bergumam, ternyata seperti ini. Tidak heran, alasan mengapa umat manusia tidak bisa menguasai aturan kematian, adalah karena begitu seseorang meninggal, mereka akan pergi. Bahkan jika mereka memahami arti sebenarnya dari kematian sebelum mati, itu tidak ada gunanya, tapi aku berbeda. Saya telah mati sekali dan hidup kembali. Jadi saya sangat akrab dengan aturan kematian. Fikir Qin Chen tersenyum pahit, ini benar-benar ditakdirkan. Mayat Master Guru Suci tiba-tiba meraung, dan cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Di ekor belakangnya, cahaya hitam berkedip terus-menerus, menamparkan ke arah Qin Chen. Tidak baik, kulit kepala Qin Chen mati rasa, dan seluruh tubuhnya merinding. Begitu banyak cambuk tulang putih terlalu menakutkan, dan kekuatan yang terbentuk berubah menjadi formasi besar, menutupi Qin Chen di sini. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa ruang di sekitarnya terhalang. Kekuatan ruang dan waktu. Ucap Qin Chen mengambil langkah maju,
dan pada saat krisis, kekuatan ruang dan waktu langsung dimobilisasi. Meskipun Deat Canyon adalah tanah terlarang dari benua Tianwu, sulit bagi kekuatan benua Tianwu untuk menembus, tetapi tidak peduli apa, itu masih benua Tianwu. Begitu kekuatan waktu dan ruang Qin Chen digunakan di sini, waktu di dunia ini berhenti, dan ruang itu tidak teratur. Setelah mengguncang tubuhnya, Qin Chen bergegas keluar dari blokade ruang ini, dan tinju dewa asal langsung dipukulkan. Qin Chen meraung, dan benar-benar meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Peradaban dan kekuatan magis yang dia kuasai semuanya ditampilkan dalam sekejap. Asal-usul kekuatan magis, jalan takdir, aturan abadi, aturan membunuh, aturan penghancuran, dan aturan kematian, serta kekuatan ruang dan waktu. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama pada saat ini. Tinju dewa asal bertabrakan satu sama lain, dan mayat Holy Lord terguncang. Cambuk tulang putih yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan blokade ruang tiba-tiba meledak. Bahkan mayat Holy Lord dibombardir dan terbang terpental. Energi hitam kematian di tubuhnya terus melemah, dan dia menderita trauma besar. Mayat Holy Lord terus mundur. Qin Chen terbang, tidak memberi pihak lain kesempatan, di segiok keberuntungan semesta langsung didesak. Sial, kekuatan apa ini? Kata mayat guru suci ditangkap oleh Qin Chen, dan dia merasakan kekuatan menelan yang mengerikan, dan itu mulai menyelimutinya, menariknya ke ruang yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu, di bawah kekuatan ruang seperti itu, aturan spasial dunia ini juga dipenjara oleh Qin Chen. Qin Chen, yang telah memperoleh Zenjizu atau manik batas kota, telah menguasai asal-usul luar angkasa dari benua Tianwu. Ini bukan aturan ruang yang sederhana, tetapi kekuatan asal, seperti lautan, benar-benar mengunci mayat Holy Lord. Anak laki-laki, siapa kamu? Teriak mayat guru suci sangat marah, dan tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen begitu mengerikan. Kamu benar-benar memiliki kekuatan waktu di tubuhmu, serta asal-usul benua Tianwu. Kamu siapa? Dengan begitu banyak peradaban dan aturan, tidak mungkin benua ini melahirkan seorang jenius sepertimu. Ucap mayat Holy Lord meraung, dan udara kematian di tubuhnya melonjak liar. Oke, ini cara yang bagus untuk menyerap nafas kematian. Selama saya mengkonsumsi cukup nafas kematian, itu juga dapat meningkatkan pemahaman saya tentang aturan kematian.